Shalom saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal 26 sampai dengan pasal ke-29. Ini adalah salah satu sumbangan penting yang paling abadi dari Daud. Dan kita akan membahas pesan untuk dua jenis orang. Yang pertama adalah untuk para pemimpin rohani atau para gembala. Saudara-saudara, di dalam dari pasal 26 sampai 29, Daud adalah seorang yang luar biasa. Dia mempersiapkan semua hal berkaitan dengan pengaturan di dalam bait Allah. Sebagai pemimpin rohani, kita perlu belajar dari Daud. Bagaimana dia manage sedemikian rupa administrasi, keuangan, inventaris, pengaturan pelayanan, waktu-waktu pelayanan, semuanya secara rapi. Jadi kita perlu belajar untuk mempersiapkan pelayanan kita maksimal seperti Daud. Dan kemudian saudara-saudara, bagaimana dia juga mempersiapkan penerus berikutnya. Dan sebuah pesan yang sangat penting dari kehidupan Daud adalah dia membuka dirinya untuk dinilai berkaitan dengan teladan rohani, berkaitan dengan contoh hidup, sehingga dia tidak perlu ragu untuk menyatakan, lihat imanku. Bagaimana dia memberikan nasihat itu kepada calon penerus dari pelayanan. Saudara-saudara, ini perlu diperhatikan oleh kita apa nasihat dari Daud. Bahkan saudara-saudara, dia memberikan persiapan yang luar biasa untuk pembangunan bait Allah. Tidak semua dari gembala-gembala, pemimpin-pemimpin rohani yang mempersiapkan pembangunan sedemikian rupa untuk penerusnya. Tetapi Daud melakukan hal itu. Satu hal yang luar biasa. Pesan yang kedua adalah untuk para ayah. Untuk para ayah, Daud berdiri sebagai seorang ayah yang akan mengakhiri tugasnya. Jadi dia merasa penting untuk memberikan nasihat yang paling berharga bagi penerusnya sebagai penerus negara yang akan memimpin negara tersebut. Dia memberikan nasihat kepada Salomo bagaimana Salomo harus mempersiapkan fondasi rohani. Fondasi rohani yaitu bait Allah dipersiapkan dengan baik sedemikian rupa. Bahkan pembangunan bait Allah dipersiapkan oleh Daud supaya ketika Salomo menjalankannya dia tinggal meneruskan. Dan bukan hanya semua hal-hal materi tentang pembangunan bait Allah. Kita sebagai seorang ayah, orang tua perlu memperhatikan persiapan bagi anak-anak kita secara rohani. Bait Allah mereka supaya mereka hidup di dalam takut akan Tuhan, pengenalan yang benar akan Tuhan, dan bagaimana anak-anak kita kelak akan melayani Tuhan dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Seperti yang tercantum dalam pasal 28, saudara-saudara, Daud memberikan nasihat di ayat yang ke-9 sampai 10, bagaimana dia minta supaya Salomo memperhatikan imannya. Saudara, Salomo adalah seorang raja yang sangat berhikmat. Luar biasa, ya, dia sangat berhikmat. Tetapi rupanya fondasi hikmat daripada Salomo itu didapatkan dari ayahnya. Dia memperhatikan ayahnya mengatur bait Allah, dia memperhatikan ayahnya mengatur kerajaan, dia memperhatikan ayahnya memiliki hubungan dan kepada sumber hikmat yaitu Allah. Dia memperhatikan semua kehidupan papanya dan dia tidak bisa mengingkari itu. Walaupun Daud penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa dan kesalahan, tetapi satu hal yang tidak bisa kita ingkari, yang tidak bisa kita abaikan, yaitu bagaimana Daud hidup dekat dengan Tuhan. Dan saudara-saudara yang kekasih, Salomo, seorang penerus, mendapatkan pesan dari ayahnya, contohlah iman daripadaku, katanya, sebagai seorang ayah. Jadi saudara-saudara, kita bersyukur ya untuk 1 Tawarik 26 sampai 29, pesan untuk para gembala dan pesan untuk para ayah, agar kita mempersiapkan semua yang terbaik untuk penerus kita. Tuhan Yesus berkati.